Sebagaimana kami ungkapkan tadi siang ketika kami mau masuk, kami akan melaporkan Ayah Mirna Darmawan Salihin terhadap dugaan pasal yang pertama pasal 221 ayat 1 kedua KUHP dan pasal 32 ayat 1 KHP. Saya mungkin tidak akan menceritakan kronologis karena sudah ada tangan penyidik. Mekanisme internal di dalam, setelah di SPKT kita diarahkan kepada perwira piket. Kita sudah bertemu dengan perwira piket di Kamnek, termasuk bertemu dengan perwira piket di Siber. Dari hasil konsultasi dengan mereka, kami harus hormati pandangan penyidik di sini. Seluruh bukti yang kami ajukan dianggap masih belum cukup untuk sebagai syarat LP. Singkatnya, LP kami, laporan polisi kami tidak diterima. Namun untuk membuka peluang baru diadakannya penyelidikan, kami diarahkan untuk bersurat langsung ke Pak Kapolri. Mekanisme ini yang kita kenal namanya pengaduan masyarakat. Dumas, kami sudah melakukan Dumas. Setelah tadi berkonsultasi panjang, kita sudah memasukkan surat sore ini melalui Sekretariat Umum, ditujukan langsung ke Bapak Kapolri. Pada pokoknya surat ini sama, menyampaikan hal yang sama, meminta agar dilakukan penyelidikan oleh Polri terhadap dugaan yang kami sebut itu pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap ayah dari saudara kita Mirna Darmawan Salihin. Gitu teman-teman. Berarti benar dong Bang, dengan adanya banyak netizen yang bilang no viral no justice. No viral no justice. Semoga benar karena kayaknya viral pun sekarang justice-nya nggak ada. Kecewa nggak sih Bang karena LP-nya ditolak gitu Bang? Kecewa nggak Bang LP? Oh, sebagai soal lawyer tidak. Kecewa nggak, cuma capek aja. Kami tidak akan kecewa hari ini. Ya, Dan tidak akan mengecewakan Jessica juga? yes. Insya Allah tidak. Ya. Respon Ayah Mirna soal aduan advokat pembela Jessica Wongso ke Barreskrim. Ayah mendiang Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, diadukan ke Barreskrim Polri oleh Aliansi Advokat Pembela Jessica Wongso terkait pengakuannya soal CCTV di Cafe Oliver. Lantas, apa tanggapannya? Biarin aja, karena mereka nggak ngerti ini, kata Edi saat dikonfirmasi wartawan Jumat 1 Desember 2023. Perihal rekaman CCTV yang dipermasalahkan pihak Jessica, Edi mengaku rekaman itu merupakan milik kepolisian. Itu milik Polri dan bisa diperlihatkan saat Jessica sudah inkrah, intinya. Sekedar info, Jessica Wongso adalah terpidana kasus kopi cyanida yang menewaskan Mirna Salihin. Jessica Kumala Wongso alias Jessica alias Jess divonis 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 27 Oktober 2016. Sebelumnya, Aliansi Advokat Pembela Jessica Wongso mengadukan ayah mendiang Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin ke Barreskrim Polri. Mereka mengadukan Edi soal dugaan menyembunyikan rekaman CCTV terkait kematian Mirna Salihin. Salah satu advokat, Antonio Silo, mengatakan aduannya itu mendasari pengakuan Edi Salihin dalam sebuah talkshow pada 7 Oktober 2023. Dalam tayangan itu, kata Antonio, Edi dengan yakin mengatakan memiliki video penting terkait kasus kematian Mirna. Edi Darmawan Salihin menjelaskan secara vulgar handphonenya ada sebuah video yang menurut dia adalah bagian dari CCTV Cafe Oliver, kata Antonio kepada wartawan di Barreskrim Polri Jumat 1 Desember. Poin bagi kami tim pembela Jessica adalah karena dia itu mengakui video adalah bagian dari CCTV Cafe Oliver. Ini artinya kalau itu benar bagian dari CCTV Cafe Oliver, berarti CCTV yang dibawa ke persidangan itu enggak utuh, sambungnya. Anthony menuturkan,
Dalam persidangan, Edi mengaku tak memegang atau menyiapkan rekaman CCTV dari Cafe Oliver. Sementara, dalam pertimbangan di pengadilan, hakim memutuskan Jessica karena adanya rekaman CCTV tersebut. Dari PN sampai PK, itu dasar utama pertimbangannya adalah CCTV. CCTV-nya tidak utuh, itu poinnya, ucapnya. Berdasarkan hal itulah, kemudian tim pembela Jessica Wongso menduga Edi Salihin memiliki bukti rekaman CCTV tersebut. Anton pun mempertanyakan mengapa rekaman CCTV itu tidak ada dalam dokumen dakwaan. Maka kami boleh menduga atas perbuatan Edi Darmawan bahwa dia menyimpan CCTV yang menurut dia harusnya itu kan berada di tangan polisi, gitu ya. Kenapa itu tidak ada di dokumen dakwaan? Karena nggak ada berarti di berkasnya penyidik, lanjut Antoni. Dalam aduannya itu, Anton DKK membawa barang bukti berupa tautan YouTube tayangan Telso. Dia berharap polisi dapat mengungkap kebenaran perihal kasus yang telah bergulir sejak 2016 itu. Dan kami menyayangkan, maksud saya kalau Pak Edi mau terlihat gagah dengan statementnya. Tetapi apa kewenangan dia untuk menentukan seolah-olah dia bisa arahkan putusan, ungkapnya. Antoni juga mengatakan bakal melaporkan pihak lain yang terlibat dalam perkara itu. Namun dia masih enggan mengungkap siapa saja yang bakal dilaporkannya. Tadinya Anton DKK akan membuat laporan terhadap Edi Salihin. Namun laporan tersebut tidak diterima. Anton DKK kemudian diarahkan untuk membuat aduan masyarakat. Dari hasil konsultasi dengan mereka, kami harus hormati pandangan penyidik di sini. Seluruh bukti yang kami ajukan dianggap masih belum cukup untuk sebagai syarat LP. Singkatnya, LP kami tidak diterima. Namun untuk membuka peluang baru diadakannya penyidikan, kami diarahkan untuk bersurat langsung ke Pak Polri. Mekanismenya yang kita kenal namanya pengaduan masyarakat atau DUMAS, paparnya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Dukung terus channel ini, share, like, komen, dan subscribe ya.